Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Kumala Wardani, kemudian ada Leni Aulia, ada Amelia Novia Fitri, Fadia, dan Iza Latifa Zahira. Di sini kami akan menjelaskan mengenai usaha UMKM The Kriuk. Profil The Kriuk. The Kriuk Fresh Chicken adalah usaha mikro kecil menengah yang didirikan sejak tahun 2016. Saat ini area layanan The Kriuk Fresh Chicken meliputi wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Cikarang, Karawang, dan tidak menutup kemungkinan di kemudian hari untuk membuka area layanan di luar daerah tersebut. Setelah itu ada lokasi gerai yang dianalisa. Yang dianalisa tersebut adalah The Kriuk di daerah depan SDN Negeri 1. Oke, selanjutnya ada produk atau menu yang ada di outlet kami. Yang pertama ada ayam The Kriuk original, lalu yang kedua ada ayam The Kriuk hot, lalu yang ketiga ada paket nasi box, yang keempat ada kulit crispy, dan yang kelima ada kentang. Lalu yang selanjutnya ada contoh promosi yang berupa brosur. Bisa dilihat yang kami perlihatkan adalah harga produk yang paling murah di outlet kami. Lalu di sini juga ada slogan yaitu enak dan murah. Yang selanjutnya ada contoh promosi melalui media sosial. Media sosial yang kami gunakan saat ini yaitu Instagram, yang bisa dilihat bahwa kami memiliki 4.190 postingan, 64.200 pengikut, dan 864 yang kami ikuti. Selanjutnya ada jenis biaya variabel untuk masing-masing produk. Yang pertama ada ayam The Kriuk original, terdiri dari ayam berbumbu, kemasan, dan gas. Lalu yang kedua ada ayam The Kriuk hot, yang terdiri dari ayam berbumbu pedas, kemasan, dan gas. Lalu yang ketiga ada kulit crispy yang terdiri dari kulit ayam, tepung bumbu, dan gelas kertas. Slide selanjutnya yaitu tentang jenis biaya tetap. Jenis biaya tetap yang dikeluarkan perusahaan The Kriuk yaitu yang pertama adalah biaya sewa ruko, yang kedua adalah biaya gaji karyawan, dan yang terakhir yaitu biaya penyusutan peralatan. Dan biaya di atas tidak dapat berubah atau terpengaruh dari perubahan barang atau jasa yang dihasilkan karena nominal pengeluarannya tetap. Lalu selanjutnya yaitu jenis biaya overhead. Karena perusahaan The Kriuk yang utama hanya menjual ayam crispy, jadi kami tidak memerlukan pengeluaran beban biaya yang terlalu banyak. Dan biaya overhead yang kita keluarkan yaitu yang pertama adalah biaya beban listrik, dan yang kedua yaitu biaya beban air. Biaya overhead tidak secara langsung berkaitan dengan produksi barang atau jasa, tetapi pengeluaran biaya ini sangat dibutuhkan untuk bisa menjalankan usaha. Slide selanjutnya akan membahas standar biaya variabel. Standar biaya variabel adalah biaya yang ditetapkan di muka untuk setiap unit produk yang dihasilkan. The Kriuk memiliki standar biaya variabel pada bahan baku utama yaitu ayam berbumbu. Pada tabel biaya standar variabel perusahaan The Kriuk, memproduksi ayam varian original dengan menggunakan ayam berbumbu yaitu 5.000 per potong. Dan sehari kita menghabiskan sekitar 250 potong ayam untuk varian original. Dan total pengeluaran untuk ayam berbumbu adalah 1.250.000. Selanjutnya kita akan menggunakan kemasan dengan jumlah yang sama dengan ayam yang laku terjual di atas, yaitu menghabiskan 250 pieces kemasan dengan total pengeluaran yaitu 25.000. Lalu gas yang kita gunakan hanya satu untuk produksi sekitar 250 potong ayam per harinya dengan biaya pengeluaran 25.000 untuk satu tabung gasnya. Dan total dari biaya variabelnya yaitu 1.300.000. Lalu biaya variabel per produknya yaitu didapatkan dari perhitungan total biaya variabel 1.300.000 dibagi 250 dari jumlah potong ayam per harinya. Dan jumlahnya yaitu 5.200. Dan yang terakhir total variabel sebulan. Perhitungannya didapatkan dari total biaya variabel 1.300.000 dikalikan dengan 1 bulan yaitu 30 hari. Jadi totalnya adalah 39 juta. Selanjutnya, standar biaya variabel The Kriuk hot. Pada bahan baku utama yaitu ayam berbumbu pedas, harga per potong sebesar 6.000 per hari kali 100 potong total 600.000 dan memerlukan kemasan sebesar 100 pieces kemasan kali 100 rupiah total 10.000 dan gas 1 sebesar 25.000. Jadi total biaya variabel 100 pieces per hari sebesar 635.000. Biaya variabel
per produk sebesar 635.000 dibagi 100, total 6.350. Dan untuk total biaya variabel per bulannya 635.000 kali 30 hari, total 19.050.000. Selanjutnya ada standar biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah pengeluaran bisnis yang tidak terpengaruh perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Nah, The Kriuk ini juga mempunyai biaya tetap seperti gaji karyawan dan sewa ruko atau tempat. Pada biaya gaji karyawan, The Kriuk ini sebesar 2.500.000 per bulan dan harga sewa ruko sebesar 2 juta per bulan. Adapun penyusutan barang. Pada penyusutan barang, yang pertama ada penyusutan kompor sebesar 500.000 dibagi 5 umur ekonomis, jumlah penyusutan sebesar 100.000. Yang kedua ada penyusutan etalase 2 juta dibagi 10 tahun umur ekonomis, jumlah penyusutan sebesar 200.000. Dan yang terakhir ada penyusutan perlengkapan lain-lain 600.000 dibagi 5 tahun umur ekonomis, jumlah penyusutan sebesar 120.000. Jadi jumlah biaya tetap per bulan sebesar 4.920.000. Selanjutnya ada standar biaya overhead. Apa itu biaya overhead? Biaya overhead adalah biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi barang atau jasa, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, The Kriuk ini juga memiliki standar biaya overhead seperti biaya listrik dan air. Pada biaya listrik dan biaya air, untuk biaya listrik per bulan sebesar 300.000 dan biaya air sebesar 150.000. Jadi, total jumlah biaya semi variabel per bulan sebesar 450.000. Pembahasan selanjutnya itu dikarenakan kita sudah mengetahui standar biaya variabel, tetap dan overhead di slide sebelumnya, maka kita mengestimasikan atau memperkirakan untuk standar harga bahan baku, di mana untuk membuat 250 potong ayam The Kriuk original itu kira-kira kita membutuhkan 30 kg ayam, di mana harga per kilonya itu sebesar 40.000. Lalu untuk 100 potong ayam The Kriuk hot itu dibutuhkan 12 kg ayam, di mana harga per kilonya itu sebesar 48.000. Maka standar harga bahan bakunya itu kita bisa hitung dari The Kriuk original itu 30 kg bahan baku dikali harga per kilonya itu sebesar 40.000 sama dengan 1.200.000. Dan untuk The Kriuk hot itu ada 12 kg bahan baku, di mana per kilonya itu 48.000. Maka hasilnya itu 12 kg dikali 48.000 sama dengan 576.000. Selanjutnya di sini kita akan menghitung target laba. Sebelum kita menghitung target laba, kita ini menghitung BEP, break even point atau titik impas, di mana kita menghitungnya dengan cara untuk BEP The Kriuk original itu biaya tetap dibagi harga per unit dikurang variabel produk, di mana kita masukkan biaya tetap untuk The Kriuk original itu 4.920.000 dibagi dengan total harga per unit 8.000 dikurangi dengan variabel produk, di mana 5.200, yang akan menentukan hasil sebesar 1.757 unit atau potong. Lalu untuk BEP The Kriuk hot itu rumusnya sama, biaya tetap dibagi harga per unit dikurang variabel produk, di mana biaya tetap original dan hot itu sama sebesar 4.920.000 dibagi dengan total harga per unit 9.000 dikurang variabel produk itu sebesar 6.350. Kita dapat hasilnya sebesar 1.856 unit atau potong. Jadi setelah kita menghitung BEP, di sini kita menentukan target laba, di mana estimasi kita itu sebesar 20% sampai 30%. Dapat kita hitung sebagai berikut, di mana The Kriuk original itu dengan rumus
variabel produk ditambah dengan total variabel produk dikali target laba. Dimana variabel produk itu kan tadi yang original itu 5.200 ditambah dari hasil 5.200 dikali 20% dapat ditentukan hasil sebesar 6.240. Lalu untuk di Kriuk Hot itu sama rumusnya, variabel produk ditambah variabel produk dikali target laba. Jadi variabel produk untuk di Kriuk Hot itu sebesar 6.350 ditambah sama variabel produk yang 6.350 dikali target laba kita sebesar 20% dengan hasil 7.620. Sekian pembahasan dari materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.